tes. Udah, Jo. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya. Saat ini saya sudah bersama Bapak Tommy Faisal Alim, Sarjana Seni dan Magister Seni dari Universitas Bina Nusantara dan Universitas Multimedia Nusantara dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Halo Bapak Tommy, apa kabar Pak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Pak, boleh saya bertanya beberapa hal, Pak? Silakan, boleh dong. Pertama-tama, sudah sejak kapan dan bagaimana awal mula Bapak menggeluti profesi sebagai seorang dosen desain komunikasi visual, Pak? Sudah belasan tahun ya menjadi dosen desain komunikasi visual, di mana sebelumnya saya profesinya sebagai visual artist. Juga kebetulan saya pernah menjadi in-house writer, staff produksi, fotografer di salah satu media visual art. Lalu selama menjadi seorang dosen, adakah pengalaman paling berkesan menurut Bapak? Dimulai dari kegiatan ajar mengajar ataupun di luar kegiatan tersebut, Pak? Selalu berkesan sih ya, karena selalu ketemu mahasiswa baru. Mahasiswa yang sebenarnya juga memberikan pembelajaran buat saya sendiri juga. Karena tidak serta-merta seolah-olah dosen itu yang paling tahu gitu, ya, yang paling maha tahu. Banyak yang saya dapatkan juga dari mahasiswa. Jadi menyenangkan ya, ketika mengajar, memberikan satu ilmu, dan disitulah ada proses belajar mengajar yang menarik, yang saya pikir banyak ditemui di kalangan, terutama pada ketika kita melihat karya-karya mahasiswa ya. Ada sesuatu yang menarik lah, yang otentik, yang terbaru, yang update, seperti itu. Menurut Bapak pribadi, apakah masa depan dosen di negara kita saat ini, Pak? Sesungguhnya punya potensi bagus ya, tinggi gitu, karena begitu banyak penduduknya di Indonesia ini dan banyak sekali nilai-nilai tradisi yang harus dikembangkan, budaya, maka juga terkait dengan ekonomi, terkait juga dengan politik, dengan apapun itu, maka sesungguhnya banyak dibutuhkan seharusnya ya, apalagi dengan perkembangan yang sekarang semakin canggih. Ya tentunya terkait kalau misalkan dengan finansial ya barangkali tergantung dari kampusnya kali ya. Tidak semuanya yang dosen merasa cukup seperti itu. Artinya saya nggak tahu, cukup itu kan kadang-kadang juga memang itu ini ya, sangat subjektif gitu. Jadi tapi keluhan itu ada sih ya, bahwa apakah dosen itu menjanjikan sebagai pekerjaan yang menjanjikan. Tapi kalau buat saya sebenarnya lebih pada mengajarnya sih, lebih pada mendidiknya gitu. Jadi berapapun itu upahnya, ketika saya punya cintaan dalam mendidik, dalam mengajar, maka buat saya sih oke-oke aja lah, santai. Karena yang penting saya punya kegiatan, saya bisa berekspresi seperti itu. Baik, Pak. Sebagai penutup, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan, khususnya kepada para mahasiswa yang saat ini telah mengejar cita-citanya sebagai seorang dosen? Nah, saya berharap mahasiswa tidak tergantung pada mata kuliah yang diajarkan, program studi atau jurusan yang ansih hanya itu yang diajarkan, yang itu dipelajari. Tapi bagaimana membangun link dengan juga belajar pada terapan-terapan lain, khususnya pada craftsmanship, keterampilan. Ya, buat saya sementara ini keterampilan art and design itu menarik ya, bisa survive. Jadi tidak semata-mata kita selesai kuliah, lulus, gelar sarjana, kemudian melamar pada satu perusahaan, rasa-rasanya udah tinggalan ya. Bagaimana teman-teman sekalian
punya craftsmanship yang lebih, dan akhirnya bisa wirausaha. Karena wirausaha itu nggak ada pensiunnya gitu, ya, nggak ada pensiunnya, dan bisa kerja di rumah dimanapun tempat, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Tommy. Saya rasa Sama-sama. cukup pertanyaan-pertanyaan Ya. dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah berkenan untuk hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih, sama-sama, semangat. Iya. Baik pemirsa, cukup sampai di sini liputan saya hari ini. Saya Damarani Yuliana dari kelompok 6, pamit undur diri, terima kasih.